Emang gimana bang cara untuk mengatasi grogi, gugup, gagapan, gak pede dan segala macamnya itu? Nah saya bilang ya teman-teman, untuk mengatasi grogi saya berikan 4 tips kepada anda untuk mengatasi grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube guys. Selamat datang buat teman-teman di channel YouTube Rizwan Trainer. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua di luar sana yang menonton video ini diberikan kesehatan, keberkahan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah Anda yang mendengarkan video ini menjadi jago dalam public speaking. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang terus support channel ini, yang terus menonton video-video yang kami berikan, yang saya berikan kepada teman-teman semua. Yaitu kita akan konsisten nih teman-teman sharing kepada anda tentang public speaking ya, ilmu-ilmu daging yang akan kita sharingkan buat teman-teman gratis. Teman-teman cukup hanya mensubscribe channel ini, tekan tombol merah itu teman-teman, subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman anda yang lainnya. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol kling-kling, kering-kering, pokoknya tombol lonceng lah teman-teman ya. Oke, nah jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, balik lagi kita akan sharing seputar tentang public speaking ya. Namun kali ini saya tidak akan memberikan tips kepada anda, namun saya akan memberikan cara kepada anda yang selama ini anda sering mengalami hal tersebut, yaitu yang namanya grogi. Nah, mungkin hampir setiap dari kita teman-teman itu pernah merasakan grogi. Nah, gejala grogi ini banyak banget. Kita bisa gemeteran, ya, keringat dingin, ya, kebelet pipis, ya, kemudian badan jantung, hati, lambung, ya, itu hati ya, jantung ya teman-teman, itu tuh berdetak lebih kencang seperti benderang mau perang. Nah, dikduk teman-teman, itu merupakan gejala daripada grogi. Banyak dari kita ketika ingin tampil, ingin berbicara di depan umum, dia merasa gugup, gemetar, grogi, gelagapan, masih banyak lagi ya. Bahkan kalau ambil itu orang itu nggak pede, nggak percaya, dengkulnya goyang teman-teman. Nah, sebenarnya itu ada caranya, ada solusinya. Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut yang tadi yang sudah saya sebutkan teman-teman. Emang gimana bang cara untuk mengatasi grogi, gugup, gagapan, gak pede dan segala macamnya itu? Nah saya bilang ya teman-teman, untuk mengatasi grogi saya berikan 4 tips kepada anda untuk mengatasi grogi. Yang pertama yaitu anda melakukan guncang bumi. Nah, guncang bumi itu gimana bang? Memang bumi ini kita guncang ya, tembok itu kita guncang. Iya benar teman-teman. Ini adalah salah satu ilmu yang langsung diberikan oleh gurunya kita teman-teman, guru yang maha dahsyat ya, yaitu Pak Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia teman-teman. Beliau mengatakan ketika anda merasa grogi, anda gugup, anda lakukan yang namanya guncang bumi. Guncang bumi itu adalah anda lompat-lompat teman-teman. Oke, anda lompat-lompat dan anda teriak-teriak. Nah sebelum anda tampil, sebelum anda berbicara, ya anda lompat-lompat aja, anda teriak-teriak. Tapi pastikan teman-teman, anda melakukan guncang bumi ini, oke, itu di tempat yang sepi, oke, jangan di tempat yang ramai. Contoh anda mau tampil di sebuah acara teman-teman, oke, baik itu mau MC, mau jadi protokol, moderator atau apapun itu. Maka sebelum anda tampil, anda lakukan namanya guncang bumi. Guncang bumi itu maksudnya gimana? Anda lompat-lompat saja teman-teman, tapi dilakukan di tempat yang sepi. Contoh di kamar mandi, di backstage, oke, di tempat yang gak banyak orang. Karena nanti akan orang yang melihat itu akan merasa aneh ketika melihat anda lompat-lompat. Ini gimana sih orangnya kok teriak-teriak? Nah, kenapa guncang bumi ini dilakukan teman-teman? Contoh guncang bumi itu adalah seperti itu teman-teman. Yes. Nah, anda lompat minimal ya 10 sampai 15 detik ya. Jangan sampai anda 5 menit lompat-lompat. Gak akan jadi tampil itu pingsan yang ada ya, kecapean. Nah, jadi guncang bumi ini maksudnya tujuannya adalah untuk menghilangkan energi-energi negatif yang ada dalam diri anda. Ibaratnya anda seorang pemain sepak bola teman-teman, atlet. Biasanya atlet sebelum bertanding mereka pemanasan dulu. Nah, anda juga harus melakukan pemanasan dengan cara guncang bumi. Itu tadi yang pertama yaitu guncang bumi. Cara yang kedua untuk mengatasi grogi adalah atur nafas, teman-teman. Nah, ini penting sekali, teman-teman.
Ya, terkadang diri kita, ya tubuh kita, energi yang ada dalam diri kita itu merespon sesuatu yang membuat kita deg-degan, panik, itu nafas kita nggak karuan. Baru kita dikejar anjing, teman-teman. Nah, Anda dikejar anjing, oke? Itu kalau lari, setelah itu nafas Anda gimana? Ngos-ngosan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu juga yang akan terjadi ketika Anda merasa gugup, ketika disuruh tampil, maka nafas Anda itu akan tidak normal. Nah, cara mengatasi gugup tersebut adalah Anda harus tarik nafas. Biasanya ini kita lakukan dari pernapasan perut, teman-teman. Yaitu, nah, tarik dalam dari perut, teman-teman ya. Itu akan merasa rileks. Lakukan terus-menerus, teman-teman, sampai Anda merasa rileks. Ya minimal ya 3 kali, 10, 5 kali, 10 kali ya. Jangan terlalu banyak juga 100 kali. Pas giliran Anda mau tampil, orang udah bubar. Nah, gitu. Nah, jadi itu tadi langkah kedua adalah atur nafas. Buat nafas Anda serileks mungkin, senyaman mungkin, teman-teman. Ya, sambil Anda membayangkan atau mensugesti hal-hal yang positif hadirkan dalam diri Anda. Nah, itu kemarin udah kita bahas, teman-teman, di video sebelumnya. Nah, itu tadi dua. Yang kedua yaitu atur nafas. Nah, Bang, gimana lagi nih cara untuk mengatasi grogi? Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa, teman-teman. Pray. Oke, berdoa ini dahsyat banget, teman-teman. Ya, ini adalah kekuatan yang maha dahsyat yang akan menghilangkan grogi, gugup, gelagapan, paniknya kita, teman-teman, ketika kita sudah melibatkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan, di dalam apa yang mau kita lakukan. Maka saya bilang, teman-teman, libatkan Allah di dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Kenapa? Ya jelas, kita bahkan bergerak saja pun itu atas izinnya Allah. Nah, maka kita harus meminta kepada Allah bahwasanya kita ini adalah lemah. Nah, kita ini lemah, kita minta pengkuatan, kita minta dikuatkan oleh Allah, kita minta dipercaya dirikan oleh Allah. Nah, kalau Allah udah membuat itu semua, teman-teman, ya udah gampang tuh. Nah, gampang yang namanya kita akan menyelesaikan persentase tersebut. Namun di sini ya saya tidak hanya memberikan tips ya berdoa saja, tapi ada beberapa, ada 3 yang akan saya berikan kepada Anda di berdoa ini. Yang pertama yaitu dengan istighfar, teman-teman. Nah, ini sering sekali saya lakukan, teman-teman ya. Ketika mau tampil merasa sangat gugup, grogi, yaitu saya istighfar. Nah, saya pegang dada saya, teman-teman ya, saya istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Sambil saya pejamkan mata saya, teman-teman. Nah, itu saya tahu banget, teman-teman ya, jantung Anda tuh berdetak lebih kencang. Nah, itu dia, berdetak lebih kencang, tapi pegang, teman-teman. Oke, kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Nah, itu sangat rileks, teman-teman. Benar, saya katakan. Anda boleh praktekin langsung ya. Ketika ada istighfar, Anda pegang dada Anda, itu akan merasa sangat rileks, sangat tenang. Dan yang kedua, yaitu Anda bisa melakukan yang namanya membaca surah Al-Fatihah, teman-teman. Nah, ini juga guru saya menyampaikan ya, Pak Jamil Azaini, beliau mengatakan ya, kalau kita merasa gugup, coba deh kalian baca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Quran, teman-teman ya, bacaan Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Nah, itu dia. Anda baca surah Al-Fatihah, teman-teman ya. Dibaca surah Al-Fatihah. Tapi, teman-teman, baca surah ini Anda harus memilih surah yang tepat. Nah, kalau saya biasanya memilih surah Al-Fatihah. Jangan Anda baca surah Yasin, teman-teman ya. Anda baca surah Yasin 83 ayat, itu benge Anda, dalam arti mau tampil baca surah Yasin, keburu selesai itu acara. Oke? Nah, jadi saran saya adalah pertama tadi Anda dengan istighfar, kemudian juga membaca surah Yasin, sama dengan tetap pegang dada Anda, teman-teman. Dan yang terakhir ya, berdoa di sini saya sarankan buat Anda yaitu pakailah, bacalah ya, terapkanlah, dan artinya juga praktekkanlah, teman-teman, doanya Nabi Musa. Nah, gimana tuh doanya Nabi Musa ini? Sampai hampir ya, teman-teman, hampir setiap kali saya mau tampil, setiap kali saya mau berbicara, bahkan bukan hanya kepada orang ramai, bahkan hanya kepada orang yang sedikit pun, teman-teman ya, cuma 2 orang, saya selalu menerapkan atau mempraktekkan sebelum berbicara itu doanya Nabi Musa. Gimana tuh doanya? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu teman-teman doa yang memang kita meminta untuk dilapangkan lidah dan lisan kita, teman-teman, untuk berucap,
dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah, itu adalah salah satu doa yang sangat mustajab bagi Anda seorang yang ingin berbicara di depan umum, teman-teman. Nah, itu tadi dia yang 3, teman-teman ya. Di bagian berdoa ada istighfar 3 kali minimal, teman-teman, ya, membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca doanya Nabi Musa. Nah, saya lebih familiar ya dengan doa Nabi Musa seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi dia 3 tips untuk bisa mengatasi grogi. Yang pertama tadi itu ada guncang bumi, teman-teman. Yang kedua atur nafas, dan yang ketiga itu dengan berdoa. Nah, apakah cukup bagi yang ketiga ini? Ada tips atau cara yang terakhir, teman-teman, untuk bisa mengatasi grogi, yaitu dengan cara berlatih. Nah, ya, balik lagi teman-teman, public speaking itu adalah seni berkomunikasi. Dan seni berkomunikasi ini Anda harus terus-menerus melakukan yang namanya latihan. Karena semakin sering Anda mempraktekkan, semakin sering Anda berlatih, maka Anda semakin terbiasa, teman-teman. Allah bisa karena biasa. Ketika kita udah terbiasa, teman-teman, ya udah merasa, bahkan ya kalau bahasa saya sendiri, teman-teman ya, udah satu nyawa, udah seruh kita dengan public speaking, udah satu ruh kita dengan berbicara. Jadi nggak ada panik, nggak ada takut lagi. Kalaupun ada kita rasa grogi, ya udah tinggal tangkal dikit aja, teman-teman. Nah, itu tadi dia, teman-teman ya, yang bisa Anda lakukan. Yang saya harap buat teman-teman semua ya, apa yang udah Anda dengerin, oke, itu harus Anda terapkan. Ya dikit-dikit aja dulu. Anda terapkan, Anda lakukan, yang pastinya Anda harus praktekkan. Ambil setiap kesempatan berbicara dimanapun Anda berada. Saya doakan teman-teman semua, ya, Anda dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa jago dalam public speaking. Support channel ini teman-teman dengan cara klik subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang saya berikan kepada Anda secara gratis, teman-teman. Bahkan saya cek juga di beberapa channel YouTube, belum ada yang sekonsisten ini, teman-teman ya, sepadat ini, sedetail ini memberikan tips public speaking kepada Anda. Nah, saya kasih nih ilmu daging buat Anda gratis, teman-teman. Anda cuma bermodalkan kuota doang, dan itu pun Anda nggak mau subscribe. Parah banget Anda, teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Sahabat public speaking, salam speaking itu keren.